Halo kawan Halo pajak. kawan pajak. Selamat datang dalam podcast bersama KPP Pratama Badung Selatan. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang aturan pajak yang terupdate ya, yaitu tentang PMK 41 tahun 2023 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan. Bersama saya Putu Ekarini, penyuluh dari KPP Pratama Badung Selatan. Semoga kawan pajak dimanapun berada dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini saya nggak sendiri nih, ditemenin sama Kak Shirley. Halo kawan pajak. Halo Kak Shirley. Ya. Gimana kabarnya Kak? Sehat dong, tentunya baik ya. Sudah siap dengan podcast Sudah sangat kita? siap. Sudah sangat siap. Oke, kalau gitu Kak ya. Bahasan kita kan PMK 41 Ya. tahun 2023 Ya, ini seperti kita ketahui di tanggal 13 April 2023 pemerintah telah mengundangkan PMK 41 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya Kak ya. Kita berharap wajib pajak mendapatkan kemudahan dengan tentunya. adanya PMK ini dalam hal penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan gitu. Kita kayaknya nama PMK-nya agak panjang gitu. Bisa kita singkat aja nggak sih Kak? Kita singkat jadi AIDA. AIDA, seperti namanya itu, ya. bagus ya. Baik Kak, untuk selanjutnya kita nyebutnya AIDA ya, untuk agunan yang diambil alih. Ya, oke baik Kak. Boleh nanya-nanya dulu nggak nih pertama Boleh, Kak. kali? Iya, oke. Apa sih dasar hukum dari PMK 41 ini atau AIDA ini? Baik, jadi Kak Karin dan juga kawan pajak, yang menjadi dasar hukum dari PMK 41 ini sendiri yaitu yang pertama pasal 13 dari Undang-Undang PPN tentunya, yaitu saat lain pembuatan faktur pajak. Kemudian pasal 16G huruf 1 Undang-Undang PPN tentang besaran tertentu atas kegiatan usaha tertentu. Kemudian pasal 10 Ayat 4 PP 44 tahun 2022. Nah ini regaling pengaturan cara pemungutan PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur dengan PMK, seperti itu. Dasar hukumnya banyak juga Kak ya. Ya lumayan. Kira-kira kalau yang melatar belakangi Kak PMK ini ini jadi yang menjadi latar belakang saat ke lalu-lalu itu banyak sekali terjadi sengketa pengenaan PPN. Nah, atas eksekusi dari agunan yang dilakukan oleh bank atau pihak perusahaan pembiayaan yang menjadi objek sengketa pemeriksaan hingga sengketa ini hingga ke tingkat pengadilan pajak dan Mahkamah Agung. Nah, oleh karena itu terbitnya PP 44 tahun 2022 yang memberikan kepastian hukum, payung hukum untuk pengenaan PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli serta amanah pengaturan lebih lanjut tentunya dalam PMK seperti itu. Oh baik Kak, lengkap sekali ya penjelasannya Kak Shirley. Jadi yang dimaksud dengan penyerahan agunan di sini artinya apa Kak ya? Baik, jadi yang dimaksud dengan penyerahan agunan di sini yaitu penyerahan oleh kreditur kepada pembeli agunan. Nah, kemudian termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas barang kena pajak yang dikenai pajak pertambahan nilai. Nah, agunan yang diserahkan oleh kreditur kepada pembeli merupakan agunan yang diambil alih oleh kreditur untuk penyelesaian kredit seperti itu. Kemudian pembiayaannya berdasarkan prinsip syariah tentunya atau pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pengambilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan. Jadi mungkin lebih mengkerucut lagi, ini misalnya debitur mengagunkan jaminan pinjaman kepada lembaga pembiayaan, contohnya bank. Kemudian debitur ini melakukan prestasi atau gagal bayar seperti itu. Nah, kemudian diambillah agunan oleh kreditur, kemudian dijuallah kepada pembeli agunan seperti itu. Oh iya, biasanya di pas pandemi kemarin banyak mungkin kejadian seperti ini Kak ya. Seperti itu, Di PMK ini sendiri siapa sih subjek pajak yang terlibat Kak? Oke, jadi yang menjadi subjek pajak sendiri yaitu yang pertama tentunya kreditur kreditur sebagai lembaga pembiayaan. Nah, kemudian debitur, nasabah yang memperoleh kredit seperti itu ya. Dan kemudian yang ketiga yaitu pembeli agunan, orang pribadi ataupun bisa juga badan yang membeli agunan melalui lelang atau di luar lelang seperti itu. Oh, bisa dari lelang dan luar lelang berarti Kak ya. Seperti itu, Seperti itu. Mekanismenya sendiri nih untuk menyerahkan agunan itu seperti apa mekanismenya Kak? Tadi sudah saya jelaskan di awal, jadi mungkin diulang lagi Kak biar lebih jelas. Jadi ketika nasabah mengalami gagal bayar, nasabah atau apapun itu
debitur ya, kita sebut debitur ya. Debitur, Kak, Ya, ya. debitur melakukan peminjaman kepada lembaga pembiayaan baik itu bank atau finance atau leasing dan sebagainya. Kemudian melakukan one prestasi atau gagal bayar, kemudian agunan tersebut diambil alih. Nah, ini makanya disebut AIDA, agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan seperti itu. Nah, kemudian agunannya itu diambil alih. Nah, kemudian diterbitkanlah faktur, maaf, di sini tidak diterbitkan faktur pajak ya. Jadi kemudian nanti faktur pajak ini akan diterbitkan kepada pembeli agunan seperti itu ya. Baik Kak, seperti itu. Berarti setelah mekanismenya berarti ada perhitungan PPN-nya nih Kak ya? Ada perhitungan Seperti apa nih Kak? PPN-nya. Bisa dijelaskan ke kawan pajak? Kurang lebih jadi PMK 41 dan diikuti juga PMK 48 ya. Kurang lebih ini ada PPN dengan besaran tertentu, yaitu besaran tertentunya 10%, kemudian kita kalikan dengan tarif PPN yaitu 11%. Kemudian kita kalikan DPP-nya secara efektif, yaitu kalau hitungannya jadi 1,1 dikalikan harga ya, jual agunan seperti itu. Baik. Nah, kemudian untuk dalam hal ini kreditur sebagai PKP, karena kan ada penyerahan PPN ya, bakarin barang kena pajak ya. Betul. Jadi pada saat penyerahan agunan itu, nah untuk yang pembeli agunan ini kreditur mengeluarkan faktur pajak. Nah, tapi faktur pajaknya bukan berarti faktur pajak yang standar ya, yang harus nomor faktur pajak. Jadi kreditur sebagai PKP wajib membuat faktur pajak atas penyerahan agunan kepada pembeli, tentunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun di sini ada kemudahan seperti itu. Nah, apa itu kemudahannya? Gimana tuh, Kak? Nah, ini kemudahannya yang harus dicatat ya, yaitu tagihan atas penjualan agunan atau dokumen lain yang sejenisnya diperlakukan sebagai dokumen tertentu, gitu ya. Dimana kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi misalnya kayak invoice atau tagihan seperti itu yang dipersamakan kedudukannya dengan faktur pajak. Nah, dalam invoice atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak ini, poin-poin yang harus diperhatikan yaitu setidaknya memuat keterangan, yaitu tentunya nomor dan tanggal dokumen ya, pastinya. Nama, kemudian nama dan NPWP kreditur, ya. Kemudian nama dan NPWP dari debitur ya. Kemudian jika mungkin tidak ada NPWP bisa menggunakan NIK seperti NIK, itu ya. Iya. Betul Kak. Kemudian nama dan NPWP atau NIK dari pembeli agunan tersebut. Kemudian uraian dari barang kena pajak tersebut atau agunan tersebut ya. Kemudian dasar pengenaannya dan jumlah dari PPN yang dipungut seperti itu. Ya, yang tadi 1,1% itu Kak ya. Iya, seperti itu. Jadi bagaimana setelah proses itu kan ada PPN tuh tadi, ada proses penyetoran dan pelaporannya sendiri, mekanismenya seperti apa jadi Kak? sebenarnya mekanismenya sama seperti PKP pada umumnya ya. Ketika sudah ada penyerahan barang kena pajak, otomatis ada PPN di situ yang kita pungut ya. Nah, untuk tentunya langsung dilakukan penyetoran atas PPN yang dipungut. Kemudian untuk kodenya sendiri yaitu 411 211 100, kode setoran 100 seperti biasa gitu. Kemudian nanti dilaporkan pada SPT Masa PPN 111 seperti itu melalui aplikasi web yang web faktur Kak ya. Sepertinya mungkin kawan pajak udah familiar ya dengan tentunya. Setiap PKP udah familiar dengan web faktur sepertinya Kak ya. Dan kemudian tentunya ini kan ada kredit masukan, kredit keluaran seperti itu ya. Nah, ini untuk pengkreditan pajak masukannya sendiri bagi kreditur, ini kreditur tidak bisa mengkreditkan ya, karena pada saat mereka mengambil dari debitur itu kan tidak ada gitu ya, tidak ada pajak masukannya seperti itu, jadi tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya. Sedangkan untuk pembeli agunan sendiri, jika pembeli agunan ini merupakan PKP, pembeli agunan bisa mengkreditkan pajak masukannya. Iya, seperti itu. Ya. Seperti itu Kak ya. Mungkin ada hal lain mungkin yang ingin kayak kita ada contoh-contoh kasus ya. Seperti apa tuh Kak? Misalnya gini, bank kita sebut aja Bank ABC ya. Bank ABC. Nggak boleh sebut nama ya. Iya. Bank ABC. Tidak boleh menyebutkan merek seperti itu ya. Jadi Bank ABC memberikan kredit kepada misalnya Kak Karin, ya, kepada Kak Karin dengan agunan berupa tanah dan bangunan yang beramat di jalan di Renon ya Kak. Agunannya tinggi ya. Agunannya di Renon. Kemudian dibebanilah hak tanggungan dinyatakan dengan one prestasi, dan ketiga
pada saat udah diagunkan, kemudian wan prestasi. Saya gagal bayar gitu kan? Iya, Kak Karin gagal bayar mungkin karena pandemi, ya uangnya udah habis untuk biaya hidup ya seperti itu ya, akhirnya tidak mampu lagi membayar, gagal bayar wan prestasi. Nah kemudian agunan tersebut sudah jatuh tempo, ya dijual lah oleh kreditur gitu kepada pembeli agunan. Nah, pembeli agunannya misalnya Pak siapa gitu ya, Pak Indro dan seperti itu. Jadi seperti itu Aida gitu ya. Iya. Kemudian untuk misalnya contoh kasus yang case berikutnya ya. Nah ini bagaimana perhitungannya gitu ya, perhitungannya bagaimana perlakuan faktor pajaknya. Jadi ketiga Bank A sebagai PKP memungut PPN, nah atas penjualan agunan kepada pada pembeli agunan. Nah ini ketentuannya tentunya pada saat dilakukan penyerahan agunan kepada pembeli agunan. Nah, situ kan sudah terutang PPN, sudah ada pemungutan PPN seperti itu. Misalnya itu terjadi tanggal 1 Juli 2023. Nah, otomatis PPN yang dipungut yaitu sebesar 10% tadi besaran tertentu dikalikan tarif PPN 11%. Kemudian jadi contohnya dari tadi 1 miliar ya, 1 miliar kan kalau 1,1%-nya itu sekitar 11 juta seperti itu ya. Jadi PPN-nya yang akan di-store yaitu tadi 11 juta. Nah, kemudian bank tadi membuat faktur pajak, yaitu yang tadi diberikan kemudahan berupa invoice atau tagihan. Jadi bukan faktur pajak yang standar yang ada nomor faktur dan sebagainya. Ya, dan itu tadi yang memuat data-data tadi ya, nomor NIK, NPWP, baik kreditur, data dari debitur, data dari pembeli agunan dan sebagainya. Kemudian nanti di store lah PPN-nya gitu ya. Dan ini mungkin yang harus dinotis bahwa untuk penyetoran dan pelaporannya itu sama ya, seperti penyetoran dan pungutan PPN pada umumnya, pelaporan PPN pada umumnya itu 1 bulan berikutnya. Misalnya 1 akhir Juli, bulan berikutnya ya, berarti Kak ya. Jadi misalnya 1 Juli 2023 berarti akhir Agustus. Ya, gitu, berarti 2023. Akhir Agustus sudah udah habis disetor dan dilapor ya paling lambat. Tapi kalau lebih cepat ya lebih baik ya. Lebih baik biar nggak mengendap gitu ya PPN-nya seperti itu. Takutnya lupa atau ketinggalan Kak ya. Oke, selain contoh-contoh tadi di atas, apakah masih ada mungkin yang harus digarisbawahi atau diingat oleh kawan pajak tentang PMK 41 ini Kak? Mungkin yang harus digarisbawahi ya tadi seperti itu, yang tadi tarifnya 1,1, kemudian untuk pajak masukan sendiri yang pada saat dari debitur diambil alih oleh kreditur, itu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan walaupun debitur ini dia PKP. Nah itu dia tidak bisa mengkreditkan. Kemudian untuk pada saat pembeli agunan ini ketika dia PKP, maka dia bisa mengkreditkan pembelian agunan tersebut seperti itu. Seperti itu. Sudah contoh-contohnya. Dan mungkin sudah ini yang harus di garis bawahi juga sama seperti PMK 41, ini mulai berlaku 1 Mei 2023 seperti itu ya. 1 Mei Kak ya. Berarti 1 bulan yang lalu sudah berlaku ya. Iya, seperti itu Kak Karin. Baik Kak. Contoh-contohnya saya rasa udah banyak banget yang dikasih oleh Kak Sherly, contoh-contoh beserta perhitungannya tadi Kak ya. Misalnya 1 miliar ya 1,1% kali 1 miliar tadi Kak ya. Oke. Saya rasa sudah sangat jelas kawan pajak penjelasan dari Kak Sherly Diana tentang PMK 41. Demikian pembahasan obrolan kita Kak ya untuk PMK 41 tahun 2023 tentang PPN Aida. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan informasi bagi kawan pajak semua. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin belum jelas nih penjelasannya Kak Sherly gitu, bisa melakukan live chat ke kami ya di nomor berapa Kak? Di 081 905 05 0905. Iya, nomor cantik ya, 081 905 050 905 atau bisa follow IG KPP Pratama Badung Selatan di @pajakbadsel. Atau bisa juga menghubungi kami di email Kak ya? Iya, di email. Dan kawan pajak jangan lupa untuk
subscribe Subscribe. akun YouTube kami Subscribe ya. YouTube ya. kami, follow IG-nya. Karena Emailnya belum disebut tadi Kak. Di mana Kak? Ya, di kpp.905@pajak.go.id. Ya, tadi untuk akun YouTube-nya jangan lupa YouTube. karena nanti podcast kita nanti Tayang akan di YouTube ya, tayang di YouTube KBP. ya, seperti itu ya. Oke. Iya. Sampai berjumpa kalau seperti itu. Sampai berjumpa di podcast kami selanjutnya, mungkin dengan bisa ketemu dengan saya, dengan Kak Shirley atau dengan penyuluh pajak lainnya. Akhir kata gimana Kak? Kita pajak kuat, Pajak kuat, Indonesia maju.